Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di video ini, pembelajaran ini. Ini adalah materi terakhir di pertemuan ketujuh. Hari ini kita akan membahas 3 hal. Pertama adalah verb, kemudian yang kedua adalah adverb, kemudian yang terakhir adalah adjektif. Jadi seperti yang telah dijelaskan di silabus atau di RPS untuk sebelum semester ini, maka semuanya nanti kita akan bahas tentang part of speech. Jadi semua atau bagian inti dari pengetahuan umum tentang bahasa Inggris. Dan materi terakhir adalah verb, kemudian adverb dan adjektif. Jadi kurang lebih nanti kita ke depan akan membahas itu. Kemudian pertama kita masuk dulu ke verb. Jadi seperti yang dipelajari di tenses atau di subject verb agreement, jadi konsepnya sama ya seperti dalam pembentukan sebuah kata pembentukan sebuah kalimat. Maka bentuk paling sederhana dalam membentuk sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Ya, predikat ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan verb. Jadi umum ya, dalam setiap pembentukan kata pasti dalam membentukan sebuah kalimat pasti membentukan sebuah verb. Nah, sebenarnya apa sih verb itu? Kemudian adakah jenis-jenis verb yang sering dipakai dalam pembentukan sebuah kalimat? Maka di sini akan kita jelaskan. Apa sih verb sebenarnya? As you know, every sentence has two parts, the subject and the predicate. Jadi ya sama ya. Jadi semua kalimat, entah itu di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bentuk kalimat sederhana itu pasti ada subjek dan predikat. The keyword in the predicate is the verb. Jadi kata kuncinya dalam sebuah predikat itu adalah verb atau kata kerja. The verb that tells the subject of the sentence is, has, does, or feels. Jadi di sini nanti verbnya itu menjelaskan subjeknya itu seperti apa sih. Is, has, does, or feels. Jadi semua hal berkaitan dengan subjek itu nanti dijelaskan di verbnya atau di predikatnya. Contohnya di sini, Bert walks at the park, kemudian he trims the trees, kemudian he loves his job, kemudian he paints the bench. Jadi kata-kata yang di bold ini, yang diberi garis bawah juga, maka dia posisinya adalah menjelaskan subjeknya. Jadi at the park dan seterusnya ini adalah sebagai kalimat objek, sebagai objeknya atau sebagai pelengkapnya juga bisa. Tetapi yang paling baku adalah ketika sebuah kalimat itu sudah ada subjek dan predikat, maka itu sudah dikatakan sebagai sebuah kalimat utuh. Nah, predikat-predikat inilah atau verb inilah yang nanti akan digunakan untuk menjelaskan subjeknya yang ada di depan ini, seperti Bart dan he. Dalam bahasa Inggris, verb itu dibedakan menjadi beberapa hal atau beberapa tipe. Pertama adalah action verb. Action verb adalah kalimat atau kata kerja yang digunakan untuk untuk menunjukkan physical action that can be seen by other people. Jadi physical action, jadi bentuk-bentuk aksi fisik yang bisa dilihat oleh orang lain. Most verb are action verb. Jadi hampir semua verb dalam bahasa Inggris atau verb dalam bahasa ya, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa apapun, itu adalah action verb. Jadi itu adalah bentuk aksi fisik yang bisa dilihat oleh orang lain. Others refer to mental action that cannot be seen. Jadi sisanya itu adalah mental action yang tidak bisa dilihat tapi bisa digunakan atau bisa dirasakan. Contohnya di physical action itu ada the farmer feeds the chickens. Jadi peternak itu memberi makan ayamnya atau ayam-ayamnya.
Jadi feeds-nya ini adalah physical action. Jadi kita bisa melihat ketika dia memberi makan. Kemudian dia ada mental action. Oke, mental action di situ ada he likes the red rooster best. Jadi likes di sini kita tidak bisa melihatnya. Dia secara physically ya kita tidak bisa melihatnya, tetapi secara mungkin seperti muka atau cara dia ngomong dan sebagainya kita bisa melihatnya, kalimat-kalimat verb seperti ini, tetapi secara physically kita tidak bisa melihatnya. Nah, inilah contoh dari mental action. Kemudian yang kedua ada being verb. Other verb can express a state of being. This verb do not refer to action of any sort. They simply tell what the subject is. Ya, ini tadi yang penjelasan di awal bahwa verb itu adalah penjelasan dari is, has, does dan seterusnya dari subject. Nah, tadi ada action verb yang langsung menjelaskan. Yang kedua adalah being verb. Dia bisa express state of being. Jadi apapun terkaitan dengan perilaku. The verb do not refer to action of any sort. Jadi verb ini tidak berkaitan langsung dengan action, physically action atau mental action. Jadi dia lebih ke sebagai penghubung. Kalau kita sering menyebutnya sebagai to be, kata hubungnya. They simply tell what the subject is. Jadi dia hanya untuk menjelaskan subjek itu sebenarnya seperti apa. Being verb di situ contohnya ada form of be, ada am, is, are dan seterusnya, bisa kalian hafalkan. Kemudian other being verb ada appear, become, feel, grow, look, seem, remain, smell, sound, stay, taste dan sebagainya. Jadi ya ini contohnya aja, pasti nanti di sumber yang lain ada lebih banyak lagi. Di sini contohnya berkaitan dengan being verb ada Julie is the teacher's assistant. Jadi is di sini adalah menjelaskan Julie. Julie itu siapa sih? Julie adalah the teacher assistant. Kemudian he seems afraid of the dark. Dia takut apa sih? Dia takut ketika dalam gelap. The boy looks angry. Nah, kalau diterjemahkan anak itu kenapa sih? Nah, kalau dalam bahasa Inggris maka penjelasan inilah the boy looks angry. Dia pakainya being verb. Kemudian ada helping verb. Helping verb have no meaning on their own. They are necessary for the grammatical structure of sentence, but they do not tell us very much alone. We usually use helping verb with the main verb. They help the main verb which has the real meaning. Jadi helping verb itu bukan seperti main verb. Dia tidak memiliki makna apapun. Dia sifatnya dia penting dalam sebuah grammatical structure. Jadi struktur gramatikal itu dia berperan penting, tetapi secara meaning dia tidak memberikan arti apa-apa. Jadi dia penting di structure tapi tidak terlalu penting dalam meaning. Nah, dalam bahasa Inggris ya itu bisa dikompromikan. Maksudnya hal-hal yang bersifat structure itu didahulukan daripada hal-hal yang bersifat meaningnya, karena meaning itu atau makna itu nanti juga nanti mengikuti strukturnya, bukan structure mengikuti maknanya. Contohnya di sini I can speak Chinese, kemudian John might revelate, kemudian would you like a cup of coffee, you should see a doctor, kemudian I really must go now. Jadi sebenarnya kata-kata helping word seperti ini kan di sini ada dua verb sebenarnya. Yang pertama adalah can, kemudian ada speak lah. Can di sini sifatnya hanya sebagai helping verb, dia tidak memiliki makna apapun tanpa ada verb main verbnya. I can, saya tidak bisa. Lah, tidak bisa ngapain, itu kan masih secara meaning kan itu juga masih belum jelas ya, makanya perlu dijelaskan. I can speak Chinese, saya tidak bisa ngomong bahasa Cina. Nah, itu jelas. Saya tidak bisa apa? Saya tidak bisa ngomong bahasa Cina. Kemudian John might arrive late. John mungkin akan datang telat. Nah, kemudian kalau kita cuma pisahkan gini, John might,
John mungkin. Lah, mungkin apa? Mungkinnya kan banyak, makanya dijelaskan. Mungkin dia akan datang telat, atau mungkin dia sudah kenyang, atau dan sebagainya. Nah, maka di sini dia sifatnya hanya membantu, bukan sebagai main verb-nya. Oke, kemudian kita masuk ke linking verb. Oke, linking verb, a verb that express a state being often function as a linking verb. Linking verb link or connects the subject with a noun or an adjective in the predicate that the name or describe the subject. Jadi linking verb seperti tulisannya linking atau link, maka dia sifatnya sebagai penghubung. Verb yang digunakan untuk menghubungkan antara subjek dan antara subjek dan objeknya, atau subjek dengan komplementnya, atau subjek dengan apapun itu, yang intinya itu untuk menjelaskan dari subjeknya itu sendiri. Jadi gunanya linking verb itu hanya untuk menghubungkan. Makanya sering dilihat kalau di linking verb itu pasti nanti berkaitan dengan to be, am, is, are, was, we, have, dan sebagainya. Have, has itu yang berkaitan dengan to be ya, bukan have, has yang berkaitan dengan verb itu sendiri. Di situ ada contohnya. Pertama, Chopper is a dog. Kemudian Chopper is big. Jadi Chopper is a dog. Is di sini menjelaskan Chopper itu apa sih? Chopper itu adalah sebuah anjing. Nah, seekor anjing. Kemudian Chopper di sini bentuknya seperti apa? Inilah bagian dari adjektif nanti yang akan kita bahas di belakang. Chopper besar. Bukan chopper adalah besar ya, chopper besar. Tetapi di sini tetap menulisnya pakai is karena dia untuk menghubungkan. Chopper big. Chopper is big. Oke, next kita masuk ke linking or action. Some verb function is either linking verb or action verb. The song smells terrible. Kemudian ada the boy feel angry. Ini linking. Kemudian yang action, the boy smells the flower. Kemudian she felt a hairy dog. Oke, jadi some verb itu bisa berfungsi sebagai linking verb, bisa juga berfungsi sebagai action verb. Contohnya seperti tadi, has, have itu sebenarnya itu bisa digunakan untuk action verb, bisa digunakan untuk linking verb. Di sini contohnya smell. The skunk smells terrible. Dia terlihat sedikit bermasalah, atau the boy feel angry. Dia merasa anak itu merasa lapar. Nah, ini dia hanya untuk menghubungkan main verbnya yang ada di belakangnya. Tetapi untuk yang action, the boy smells the flower. Dia mencium. Kalau yang atas tadi dia mencium sebuah masalah. Dia untuk menciumnya di sini bukan sebagai action ya, dia cuma sebagai linkingnya. Oke, kemudian yang kedua, the action, the boy smells the flower. Dia melakukan aksi, yaitu aksinya adalah mencium bunganya. Kemudian di feel the hairy dog, dan seterusnya. Nah, kemudian di verb itu juga nanti kalian ketemu transitif dan intransitif. Ini yang mungkin sering menjadi sedikit membingungkan antara beberapa orang dalam mendefinisikannya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal, di verb itu sebenarnya cuma dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah action verb, kata kerja aksi, kemudian ada linking verb, kata kerja penghubung, kemudian ada helping verb, kata kerja bantu. Nah, di transitif dan nanti ada transitive verb, kemudian nanti yang kedua ada intransitive verb. Jadi di transitif dan intransitif itu sebenarnya masuk dalam kategori action verb. Verb that send its action to a noun or pronoun in the predicate is called transitive verb. Ini penjelasan transitive verb. Jadi sebenarnya transitif dan intransitif itu dia masuk dalam kategori action verb karena sifatnya sebagai kata kerja aksi. Transitif verb itu sebenarnya apa sih? Kalau bahasa simpelnya gini,
Transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek agar kalimat menjadi utuh dan memiliki makna. Dengan kata lain, objek yang mengikuti verb mendapatkan aksi dari verb tersebut. Contohnya, I clean my own room every morning. Di situ contohnya the teacher help the student. Kagak Joe hit the ball over the fence. Di situ teacher help the student. Jadi gurunya membantu siswa, kemudian Joe hit the ball, jadi Joe memukul bolanya. Kalau contohnya I clean my own room every morning, saya membersihkan kamar saya setiap pagi. Di situ sudah jelas bahwa dengan kata lain, tadi kan sebenarnya dengan kata lain objek yang mengikuti verb mendapat aksi dari verb tersebut. Jadi studentnya tadi mendapatkan aksinya, yaitu aksinya apa? Aksinya adalah dibantu oleh gurunya. Ballnya mendapatkan aksi apa? Mendapatkan aksi dipukul oleh Joe. Kemudian dilansir oleh Grammarly. Kalau kalian tahu Grammarly, ya itu yang kalau kalian sering nonton YouTube pasti muncul, itu adalah situs atau sebuah website yang biasa digunakan untuk mengecek sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu sudah sesuai dengan strukturnya atau belum. Jadi di situ bisa kalian lihat nanti bahasa Inggris kalian itu sudah sesuai dengan strukturnya atau belum, atau bisa juga untuk mengecek plagiarism. Jadi bisa untuk cek semuanya. Jadi dilansir oleh Grammarly, ada satu cara mudah untuk mengidentifikasi apakah sebuah kata kerja merupakan transitif atau tidak. Hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu terlebih dahulu apakah kata kerja itu memiliki objek atau tidak. Bisa juga kamu membuat pertanyaan seperti ini: apakah ia melakukan sesuatu? Kemudian apakah ia meninggalkan sesuatu? Jika jawabannya iya, sudah dipastikan kata kerja tersebut termasuk ke dalam transitive verb. Jadi intinya di transitive verb adalah kata kerja yang memerlukan objek. Jadi perlu objek sebagai pelengkapnya. Ada beberapa contoh berkaitan dengan transitive verb, itu ada ask, kemudian bring, kemudian explain, hit di situ ada ya. Kemudian ada kick, learn, paint, sell, touch, want, write, dan seterusnya. Di situ contohnya ada Mary sees John. John is the direct object of sees. Jadi John-nya di sini adalah direct object dari sees-nya ini. Mary melihat John. John-nya yang benar-benar dilihat. Kemudian you lifted the bag. The bag is a direct object of lifted, dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua adalah intransitif. Kalau tadi di transitif kata kerja yang memerlukan objek, maka di intransitif verb that does not send its action toward in the predicate is called an intransitive verb. Many verb can be either transitive or intransitive. Jadi sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke situ, penjelasan simpelnya adalah intransitif kebalikan dari transitif. Intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam sebuah kalimat. Kata kerja yang termasuk dalam jenis ini tentu saja bisa berdiri sendiri. Jadi sekali lagi, di sini tidak memerlukan objek, dia bisa berdiri sendiri. Di situ contohnya, karena di situ nanti ada perbedaan ya, saya pakai contoh lain aja. Di contoh lain, di situ ada Joshua scream when his mother surprised him. Atau Joshua berteriak ketika ibunya mengejutkannya. Ketika kalimat when his mother surprised him, Joshua scream itu bisa when his mother surprised him itu bisa saya hapus. Jadi Joshua scream, Joshua berteriak. Lah berteriak karena apa? Itu banyak, bisa berteriak karena apa saja. Tetapi faktanya Joshua scream itu bisa berdiri sendiri. Joshua berteriak itu sudah bisa dikatakan sebuah kalimat utuh karena dia tidak memerlukan sebuah objek. Kalaupun diberi objek, objeknya pun nanti tidak akan berpengaruh atau tidak mendapatkan aksi dari predikatnya atau verbnya. Terkadang ada beberapa kata kerja atau verb itu bisa berupa transitif, bisa berupa intransitif. Many verb can be either transitive or transitive, bisa penjelasannya. Contohnya di transitive the fans cheer the batter, kemudian di transitive the fans cheer loudly. How can you tell if a verb is transitive or intransitive?
are di situ seperti tadi ya, ask yourself whom, kemudian what after the verb. Jadi siapa dan apa setelah verbnya. If the answer is pronoun or noun, and the verb is intransitive. Nah, jadi kalau yang di belakangnya itu adalah noun atau pronoun, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah transitive verb. Tetapi kalau di belakangnya seperti ini, loudly, maka loudly ini adalah adverb, maka cheer di sini dia berdiri sendiri, dia berupa intransitive verb. Jadi lihat saja di belakangnya. Setelah verb itu nanti apa? Apakah dia noun atau pronoun atau adverb atau adjective? Jadi bisa kalian lihat. Oke, itu untuk verb. Kita masuk ke adverb dan adjective. Oke, adverb and adjective. Jadi ini adalah poin terakhir, bukan poin terakhir sebenarnya. Ini beberapa hal yang mungkin perlu kalian pelajari. Pertama adverb, kemudian adjective. Kenapa? Ini yang paling sering muncul dalam pembentukan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Masih nanti kalau kita ngomong part of speech itu sebenarnya masih ada banyak. Ada conjunction, kemudian ada preposition, kemudian masih ada beberapa hal nanti bisa kalian pelajari di bukunya Grammar Structure-nya Betty, itu yang sering dipakai. Kemudian ada di bukunya Marcella Frank di Modern English, itu yang penjelasannya, jadi kalian bisa lihat di situ. Tapi untuk kalian secara simpel saya berikan adverb dan adjective. Ya, adverb dan adjective itu apa sih? Kenapa perlu kalian pelajari? Nah, ini bagian dari part of speech, jadi sering digunakan di part of speech. Oke. Adjective, adjective describe or modify noun. Jadi adjective itu sering digunakan untuk mendeskripsikan sebuah noun. Jadi ketika ada noun atau kata benda di depan, ketika dia dideskripsi ada satu kata yang mendeskripsikannya, maka dia bisa dikatakan sebagai sebuah adjective. Nah, adjective itu sebenarnya ada banyak, cuma tidak akan saya jelaskan satu-satu karena nanti kalian pasti pusing kalau saya jelaskan satu-satu. Maka di sini saya jelaskan secara umum aja. Contohnya di situ noun-nya itu adalah shoes, sepatu ya, shoe. His shoes are red. Red-nya di sini adalah menjelaskan dari shoes-nya ini. Maka red di sini bisa dikatakan sebagai sebuah adjective. Kemudian yang kedua adalah there are three shoes. Three di sini dia menjelaskan shoes-nya. Kemudian the shoes are shiny. Shoes-nya berkilau. Kemudian yang kedua adalah adverb. Adverb itu sebenarnya apa sih? Kalau kalian bingung adjective itu apa, kemudian adverb itu apa, cara paling simpel lihat aja di atasnya. Kalau adjective berarti dia berkaitan dengan noun. Kalau adverb kalian buang ad-nya, kalian kunci kata verbnya, berarti dia nanti menjelaskan verbnya atau menjelaskan kata kerjanya. Menjelaskan di sini bukan berarti menjelaskan secara lengkap ya, tapi cuma menjelaskan atau lebih menekankan saja. Oke, adverb describe or modify, tetapi bedanya adjective itu nggak mungkin menjelaskan adverb, tapi adverb itu bisa menjelaskan verbnya, kemudian bisa menjelaskan adjektifnya, kemudian juga bisa menjelaskan adverbnya. Jadi adverb itu bisa menjelaskan verb atau bisa memodify verb, bisa memodify adjektif, kemudian bisa memodify adverb yang lain. Jadi adverb atau adverb verb adjektif, kemudian ada adverb adjektif, kemudian ada adverb and adverb. Jadi adverb itu bisa menjelaskan tiga hal ini. Pertama contoh, he ran quickly. Quickly di sini dia menjelaskan dari run-nya ini, berlarinya ini, dia berlari dengan cepat. Kemudian he ran very quickly. Di sini dia menjelaskan dua hal. Pertama dia menjelaskan run-nya juga, kemudian dia menjelaskan very-nya, quickly atau memodify-nya. Jadi run di sini verb-nya, very di sini sebagai adjektifnya, quickly di sini sebagai adverb-nya. Kemudian yang terakhir, he is really bushy. Jadi ini yang tadi menjelaskan adverb dan adverb ya. Jadi sebenarnya atau adverb dengan adjektif. Jadi intinya
ini ya intinya adverb di sini dia bisa menjelaskan banyak hal, bisa menjelaskan verb, bisa menjelaskan adjective, juga bisa menjelaskan adverb. She is not worry, sama. Okay, more about adverb. Adjective can usually be made into adverb by adding ly to the end. Jadi adjective yang sebelumnya adjective itu bisa berubah menjadi adverb dengan menambahkan huruf l dan y di belakangnya. Contohnya quick menjadi quickly, kemudian beautiful menjadi beautifully, kemudian sneaky menjadi sneakily, kemudian expensive menjadi expensively. Kemudian ada contoh lagi irregular adverb. Irregular adverb ini contoh kasusnya sama seperti di irregular verb ya. Jadi kalau di regular verb itu tinggal ditambahkan ed, d atau t, maka di adverb seperti tadi itu biasanya tinggal ditambahkan ly di belakangnya. Jadi quickly, kemudian quickly dan beautiful menjadi beautifully dan seterusnya. Maka di irregular verb, maka ketika dia adjective kemudian diubah menjadi adverb, maka dia ada perubahan bentuk. Contohnya di adjective itu ada kata good, tapi di adverb maka dia berubah menjadi well. Kemudian fast sama menjadi fast tetap, kemudian hard dan hard, little and little. Jadi on the irregular verb contohnya adalah very, much, not. Jadi ini adalah irregular. Jadi bukan hanya di verb saja yang bentuknya tidak beraturan, tapi di adverb pun ada beberapa hal yang bentuknya tidak beraturan, terutama ketika dia perubahan dari adjective menjadi adverb. Oke, mungkin itu untuk penjelasan berkaitan dengan adjective dan adverb. Jadi simpel aja ya, jangan nggak usah terlalu banyak. Nanti sisanya bisa kalian pelajari. Banyak kok situs-situs yang sudah menjelaskan lebih detail dengan tentang adverb dan adjective. Kalian bisa lihat di situ. Kemudian karena ini sudah semuanya dari awal sampai akhir, maka nanti untuk UTS akan saya masukkan semuanya ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Jadi silahkan dipelajari, silahkan dilihat. Kalau ada yang ketinggalan bisa dilihat video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa pelajari nanti. Oke, mungkin itu dulu untuk materi hari ini, 3 hal. Selebihnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa via grup WA atau diskusi di Elma. Oke, kemudian nanti untuk PowerPoint seperti biasa juga akan saya upload di Elma, silahkan dilihat. Mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini, untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.